Hah? Cek. Yang saya hormati teman-teman wartawan, malam ini saya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang bersama-sama dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK sebelumnya telah menyampaikan kepada publik terkait dengan 3 orang yang ditetapkan dan diumumkan dengan status sebagai tersangka, yaitu yang pertama SJL, ini Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua KS, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kemarin penahanannya sudah diumumkan. Dan yang ketiga adalah MH, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. SJL ini menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SJL selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dengan jabatannya tersebut, SJL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SJL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SJL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SJL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian, diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SJL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian. Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SJL, KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SJL dengan kisaran besaran mulai $4.000 sampai dengan $10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SJL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SJL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SJL, perbaikan rumah pribadi,
tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SYL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di rutan KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, ini ureanya apa itu bunyi dari isi dari pasal 12E, saya bacakan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu isi dari pasal 12 huruf E. Dan pasal 12 huruf B besar, ini terkait dengan gratifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Demikian saya sampaikan atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.